Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Gluko DR yang ada di rumah. Saya Dwi Anggraini, produk spesialis dari PT Medis Indobahana. Senang banget kita bisa ketemu lagi sore ini. Semoga semua Sobat Gluko DR yang ada di rumah dalam kondisi sehat. Oke, seperti biasa nih, hari ini kita ada kegiatan yaitu ngobrol sore bareng Gluko DR. Nah, kita selalu membahas mengenai edukasi-edukasi kesehatan yang berkaitan dengan penyakit diabetes dan juga akibat yang akan ditimbulkan dari penyakit diabetes tersebut terhadap kondisi kesehatan kita. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya Sobat Gluko DR, bahwa penyakit diabetes itu adalah penyakit yang terjadi karena kadar gula darah di dalam tubuh kita itu terlalu tinggi. Jadi kadar gula darah yang tinggi ini bisa menyebabkan kerusakan pada syaraf, pembuluh darah, dan kemudian bisa menyebabkan luka. Nah, diabetes mellitus ini adalah penyakit metabolik nih Sobat Gluko yang disebabkan karena masalah pada tubuh dalam memproduksi insulin. Menurut IDF, International Diabetes Federation, pada tahun 2019 mengatakan bahwa diabetes merupakan salah satu isu di dunia kesehatan yang telah mencapai tahap alarming. Jadi saat ini hampir 1,5 juta penduduk dunia mengidap diabetes. Nah, penderita diabetes ini memiliki resiko nih Sobat Gluko sekitar 15% untuk mengalami luka diabetes umur hidupnya. Jadi jika kadar gula darahnya itu tidak dikendalikan dengan baik, maka akan mengakibatkan luka diabetes menjadi lebih besar. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai luka diabetes, kenali gejalanya, penyebabnya, dan cara mengobatinya bersama dengan narasumber kita sore hari ini. Jadi, Sobat Gluko DR yang ada di rumah, simak terus pembahasan hari ini. Dan jangan lupa nih untuk hari ini kita ada giveaway juga, tetap ada giveaway voucher OVO 50.000 untuk Sobat Gluko DR yang sudah menonton dengan cara merepost Instagram live kita hari ini, lalu diposting di instastory-nya Sobat Gluko DR, dan jangan lupa berikan caption yang terbaik dengan men-tag akun kami glukodr.id, lalu tag 3 temannya. Dan jangan lupa juga gunakan hashtag yaitu GlukoDR, hashtag edukasi diabetes, dan juga hashtag luka diabetes. Untuk instastory-nya itu harus di-save dulu ya, di-highlight. Jadi nanti biar kita bisa cek dan bisa kita pilih nih siapa kira-kira Sobat Gluko yang dapat menerima voucher OVO tersebut. Nah, jadi sore hari ini nih Sobat Gluko, kita akan mengajak Sobat Gluko DR yang ada di rumah untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa itu luka diabetes, dalam bahasa medis yang disebut dengan ulkus diabetik. Jadi kita akan ketahui apa gejalanya yang menyebabkan luka itu ada, lalu penyebabnya dan cara mengobatinya. Jadi hari ini kita akan membahas masalah mengenai luka diabetes. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke tema dan nanti kita ada perkenalan narasumber, saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai produk dari Gluko DR, yaitu adalah Glukodakter Auto A. Nih produknya seperti ini nih, mungkin Sobat Gluko DR yang ada di rumah sudah tahu. Jadi produk ini adalah produk unggulan dari Gluko DR. Jadi produk ini memang kecil nih, tapi dia mempunyai spesifikasi yang cukup mumpuni. Jadi dalam device ini hanya memerlukan 0,5 mikroliter saja untuk mengecek kadar gula darah dari Sobat Gluko DR yang ada di rumah. Dan dalam waktu 5 detik kita udah tahu deh berapa sih kadar gula darahnya. Nah, alat ini walaupun kecil, dia juga sudah dapat menyimpan sampai dengan 500 hasil uji. Untuk stripnya dia dalam kapasitas 25 strip nih Sobat Gluko. Nah, untuk stripnya tersebut ada masa berlakunya nih untuk penggunaan. Jadi kalau misalnya stripnya tidak digunakan, dia dapat berlaku sampai dengan 24 bulan. Tapi kalau sudah digunakan, stripnya itu hanya dapat berlaku selama 4 bulan saja. Nah, kebetulan juga nih kita ada promo di e-commerce untuk alat ini, Glukodakter AGM 4000 atau Auto A dengan harga 99.000 aja, tapi hanya alatnya saja ya, tanpa strip. Lalu juga kita ada promo yaitu bundling. Jadi kalau nanti Sobat Gluko DR di rumah ada pembelian di e-commerce kami seperti di Shopee, Lazada, dan Bukalapak, pembelian paket lengkap
baik itu AGM 2000, 2200 super sensor, AGM 2100 biosensor, dan juga gluko AGM 4000 auto A dengan set, dengan stripnya, dia akan mendapatkan kotak obat seperti ini. Nah, lumayan banget kan buat sobat gluko kalau pembelian dengan paket lengkap sudah mendapatkan kotak obat. Jadi bisa dibawa-bawa nih buat traveling. Kali aja mau masukin vitamin atau obat-obat tertentu yang memang harus sobat gluko DR di rumah konsumsi setiap harinya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai materi, tapi sebelum masuk ke pembahasan materi, ada baiknya kita kenalan dulu ya sama narasumber kita nih yang sudah ada di sebelah saya. Selamat sore Dokter Tommy. Selamat sore. Bagaimana dokter? Kabarnya sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Baik dokter, saya akan jelaskan sedikit kurikulum vitae dari Dokter Tommy ya. Jadi Dokter Tommy ini lahir di Jakarta 13 Desember 1982. Beliau ini lulusan dari Universitas Atmajaya dan sudah bekerja di RS Alia Hospital Jakarta Timur sejak tahun 2022 ya dok ya. Baik, sebagai dokter spesialis penyakit dalam ya dok. Baik dokter. Nah, hari ini kita akan membahas nih dok mengenai tadi informasi dan edukasi mengenai luka diabetes. Nah, kita kasih penjelasan dulu ya dok ke sobat gluko di rumah sebelum nanti ada Q&A nih. Kayak saya sudah banyak nih Q&A dari teman-teman sobat gluko yang ada di rumah nih, udah banyak banget nggak sih Q&A ke dokter. Tapi kita kasih penjelasan dulu, edukasi dulu ya dok ya. Jadi menurut bisa jelaskan nggak sih dok, menurut dokter itu penjelasan mengenai diabetes secara umum itu apa ya dok? Oke. Sebelumnya terima kasih ya, selamat sore semuanya. Selamat sore dokter. Saya perkenalkan lagi, saya Dr. Tommy Setiawan. Saya bekerja di Rumah Sakit Alia Hospital Pondok Bambu pagi hari jam 8 sampai jam 12 hari Senin sampai Sabtu. Oke, jadwal prakteknya ya dok ya. Siap. Terus saat ini saya akan menjelaskan tentang luka diabetes ya, atau kita sebut ulcus diabeticum atau ulcus diabetic. Jadi orang sering mendengar saat ini adalah diabetes ya. Diabetes itu adalah gula darah yang naik tapi harus mengikuti standarnya nih. Jadi bukan gula darah naik aja. Gula darah naik itu harus dikategorikan, misalnya dari pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang kita sebut diabetes. Contohnya adalah dengan pemeriksaan gula darah puasa. Gula darah puasa itu berarti pasiennya mesti puasa 10 sampai 12 jam. 10 sampai 12 jam. Ya, sebelum melakukan pemeriksaan gula darah puasa ya. Terus dengan pemeriksaan salah satunya adalah HbA1c. Oke, HbA1c mungkin bagi yang belum kenal itu adalah rata-rata gula darah dalam waktu 3 bulan terakhir. Oke, terus pemeriksaan gula darah sewaktu misalnya lebih dari 200 dengan ditandai gejala-gejala klasik pada diabetes. Misalnya sering minum, sering haus ya gitu ya, sering lapar sama sering kencing seperti itu. Jadi sudah dikategorikan itu diabetes. Oke, diabetes itu bisa menyerang siapa saja, tidak harus selalu usia yang sudah lanjut gitu. Usia muda pun sekarang dengan gaya hidup yang lebih bebas, makanannya lebih bebas, itu sering menyebabkan diabetes pada usia muda. Diabetes atau penyakit gula bahasa umumnya ya, penyakit gula itu sering menyebabkan salah satunya komplikasinya adalah luka diabetes. Sebelum saya menjelaskan tentang luka diabetes ini, saya juga mau menjelaskan komplikasi dari penyakit gula atau diabetes itu banyak ya, bukan cuman luka diabetes, bisa ke jantung, ke paru, ke ginjal, ke saraf, ke mata, dan banyak hal. Jadi luka diabetes ini adalah salah satu komplikasi. Dari namanya luka diabetes. Luka diabetes itu berarti adalah luka yang terjadi pada diabetes, pada penderita diabetes. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Menurut penelitian yang dilakukan oleh WHO, jadi luka itu bisa terjadi karena 4 faktor. Empat faktor ya dok ya? Ya, 4 faktor yang bisa terjadi. Pertama adalah
dari diabetes itu sendiri menyebabkan misalnya neuropati atau kerusakan saraf seperti itu. Nomor 2 adalah misalnya terjadi iskemik. Iskemik itu misalnya pada pembuluh darah di bagian biasanya kaki yang terjadi ya. Betul. Di kaki itu. Umumnya di kaki ya dok ya. Betul. Itu sering terjadi sumbatan ya, sumbatan iskemik gitu. Nomor 3 adalah yang sering terjadi adalah peningkatan venous hypertension gitu. Jadi maksudnya pada keadaan luka itu yang terjadi arteri. Jadi pembuluh darah itu biasanya dibagi 2, arteri dan vena ya. Nah, ketika vena itu meningkat berarti arterinya berkurang dengan sebab apapun, itu menyebabkan luka diabetes. Seperti itu. Nomor 4 yang paling penting adalah tekanan atau pressure. Jadi pada keadaan misalnya orang yang punya diabetes dan misalnya bedridden dan sebagainya, itu bisa menyebabkan, bedridden itu maksudnya di kasur terus-menerus ya, itu bisa terjadi tekanan dan menyebabkan luka diabetes. Seperti itu. Nah, kalau untuk penyebab dari luka diabetes sendiri dok, penyebabnya apa saja ya? Selain mungkin kan ya, faktor utamanya ada penyakit diabetesnya itu sendiri ya dok ya. Karena penyebab terjadinya luka itu apa, ada faktor lain dok selain dari penyakit diabetes itu sendiri? Jelas yang pasti kalau misalnya kita mengenal luka diabetes itu biasanya kita akan mengenal kuman yang terdapat di dalamnya. Yang terjadi tadi dari 4 faktor tersebut ya. Tekanan, terus peningkatan vena, terus kerusakan saraf atau neuropati dan iskemik. Itulah kira-kira yang menyebabkan terjadinya luka pada diabetes ya. Kalau untuk gejalanya dok, apa ada gejala tertentu yang mungkin buat sobat gluko nih di rumah, apalagi yang sudah ada diabetes ya, sudah mempunyai penyakit diabetes nih, untuk bisa jaga-jaga tanda-tanda awal. Ada nggak dok tanda awal yang bisa kita tahu bahwa nanti luka ini akan menjadi luka diabetes? Jadi hati-hati nih pada penderita yang mempunyai gula darah tinggi ya. Jadi kalau misalnya ada luka, entah itu disadari atau tidak disadari, itu juga harus sering memeriksakan ke dokter untuk gula darah. Dan mungkin ini adalah salah satu yang paling cepat dan paling gampang ya. Mudah ya dok ya, digunakan di rumah ya. Ya, dengan mengecek misalnya gula darah dengan stick yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dwi ya. Itu adalah salah satu cara pengontrolan untuk luka diabetes ya. Jadi selain kita memberikan perawatan pada luka, terus selain gula darah yang masih terkontrol, antibiotik dan sebagainya, itulah yang mesti dilakukan pada pasien dengan luka diabetes. Nah, kalau untuk luka diabetes sendiri dok, apa ada tipenya sendiri, tipe lukanya? Ada pembagiannya nggak sih dok kira-kira? Oh ini tipe luka yang seperti apa, tipe lukanya seperti apa, itu ada pembagiannya nggak dok? Jadi gini, sebenarnya sih tidak. Jadi kalau orang awam itu kadang bertanya sama saya tuh ada katanya gula darah basah, gula darah ya betul, yang biasa kita tahu tuh kan gula darah basah, gula darah kering ya dok, yang kita tahu ya dok. Orang awam taunya seperti itu. Nah itu sebenarnya di medis ada nggak sih dok penjelasan mengenai hal itu? Kayaknya sih nggak ada ya, maksudnya kalau misalnya mungkin gula darah basah itu maksudnya keadaan lukanya mungkin basah ya, kalau kering itu mungkin sudah kering. Cuman kalau kita mengenal penyakit gula, ya itu gula tergantung kadar gulanya, tergantung HbA1c-nya, gula darah puasa sebagai itu ya. Tapi kalau untuk dari lukanya nggak ada yang namanya luka, oh ini luka dari diabetes basah nih atau ini nggak ada ya dok ya? Nggak ada. Baik dok, karena kan memang kan yang kita tahu awamnya seperti itu ya dok, di umum di masyarakat taunya oh ini dia gula darahnya gula darah basah gitu dok bahasanya. Tapi di medis memang tidak ada ya dok ya. Tidak ada. Nah kalau untuk misalnya dok, sobat Gluko DR di rumah dia sudah ada penyakit diabetes, lalu dia ada luka nih dok. Apa sih dok hal-hal yang harus dilakukan untuk menangani luka tersebut? Jadi yang pasti yang semua luka itu adalah harus dibersihkan, universal ya kita ngomong. Jadi apalagi luka diabetes. Luka diabetes ini mesti dibersihkan rutin. Tidak boleh terkontaminasi dengan bakteri yang baru. Misalnya dan mungkin harus dikasih antibiotik pada luka, dilakukan pembersihan. Kalau lukanya dalam mungkin ke
ke dokter, harus diperiksakan. Dan ketika misalnya ada jaringan-jaringan yang mati, mungkin harus diangkat karena jaringan mati itu juga mengganggu penyembuhan luka. Bahkan ada juga yang sudah parah itu dengan luka diabetes karena tadi saya sempat cerita mungkin ya, karena arterinya kurang oksigen seperti itu. Ada yang menggunakan terapi baropressure atau menggunakan terapi oksigen tingkat tinggi kayak gitu. Itu juga bisa salah satunya membantu ya. Seperti itu. Cuman yang paling penting dari luka diabetes itu sebenarnya adalah perawatan, pengontrolan gula, kontrol ke dokter seperti itu ya. Oke, untuk mencegah komplikasi. Baik dok. Kalau untuk bahayanya sendiri nih dok, kalau misalnya ada luka nih dok, sudah terjadi luka, tapi sudah dilakukan nih seperti yang dokter jelaskan ya, dilakukan pembersihan rutin, terus cek gula darah segala macam. Nah, tapi apakah luka tersebut dapat menimbulkan bahaya untuk kesehatan si pasien sendiri dok? Oke, yang kita paling takutin ya dari luka diabetes ini, apalagi kalau sudah mengenai kaki. Kaki itu adalah dua sebenarnya pada dasarnya. Kita takut ini mengenai tulang. Tulang, jadi lukanya terlalu dalam, kena tulang, kita sebut namanya osteomyelitis, jadi kena tulangnya. Atau nomor dua, terjadi misalnya sudah mulai hitam-hitam, sudah mulai oksigennya berkurang, dan kita sebut itu nekrosis, atau malah bisa diamputasi. Itu yang kita paling takut. Jadi sebelum terjadi itu, ada baiknya kita lakukan pencegahan. Misalnya ada gula, langsung lakukan pembersihan, kalau nggak bisa ke dokter ya gitu. Jadi kalau memang tidak bisa melakukan pembersihan sendiri, langsung ke klinik terdekat ke dokter gitu betul, ya dok ya. Saya sarankan. Oke dok, baik. Oke, selanjutnya mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nih dok, manfaat untuk mengecek kadar gula darah mandiri itu manfaatnya sebesar apa sih dok sebenarnya untuk mungkin untuk yang belum jangan sampai sih ya ada penyakit diabetes, dan yang ternyata sudah ada nih manfaatnya untuk kontrol darah itu sebenarnya sebesar apa sih dok? Oke, jadi begini, kalau kita banyak pasien datang ke saya, dok kalau misalnya saya ada penyakit gula, saya bisa sembuh nggak? Nah iya betul. Betul ya, banyak pertanyaan. Oke, penyakit gula itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Bisa dikontrol ya. Kontrolnya itu berbagai macam caranya, termasuk mengurangi makanan yang manis, gaya hidup, minum obat jika diperlukan untuk kadar gula darah yang normal seperti itu. Tapi misalnya untuk pasien sehat itu tidak ada salahnya kita selalu melakukan screening. Misalnya kita melakukan gula darah puasa, terus HbA1c sebagai screening kesehatan yang dilakukan misalnya setiap tahun. Oke. Dan yang satu lagi, manfaat misalnya kita mempunyai alat gula darah sendiri, screening itu bisa dilakukan lebih cepat dan tidak perlu harus 1 tahun sekali misalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mempunyai gula darah yang tidak normal dan tidak diatasi seperti itu, risikonya akan semakin berat, komplikasi akan semakin berat seperti itu. Dengan ada pemeriksaan screening sendiri ya, misalnya dilakukan pada pasien yang puasa, yang sudah puasa dan melakukan pemeriksaan gula darah puasa misalnya, dan hasilnya tinggi, harus segera dikonsultasikan ke dokter dengan sebab apapun misalnya, seperti itu. Jadi mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Oke, baik dok. Nah, kita balik lagi ke pembahasan soal luka ya dok. Ya. Untuk pembersihannya nih dok, misalnya di Sobat Glukol DR di rumah yang ada luka nih, untuk pembersihannya tuh seperti apa ya dok? Yang paling mudah bisa dilakukan di rumah mungkin seperti apa? Mungkin bisa jelaskan dok. Jadi kalau misalnya kita ngomong luka, kalau misalnya lukanya itu kecil, dangkal, bahkan tidak mengeluarkan darah, kita mungkin bisa melakukan kompres dulu dan kita bisa memberikan antibiotik. Tapi ingat satu hal, kalau luka itu disebabkan oleh sesuatu yang kotor, selain memberikan antibiotik, kita juga harus memberikan anti tetanus kalau misalnya pasiennya belum pernah diberikan. Itu apa namanya, suntik tetanus ya Iya, dok? suntik tetanus, karena kalau misalnya dari benda-benda yang kotor bisa menyebabkan tetanus. Tapi kalau misalnya lukanya sudah dalam nih,
dan kemungkinan kotor, saya sarankan ke dokter karena dokter akan melakukan pembersihan yang lebih detail di situ. Oke. Untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Jika misalnya pembersihan yang dilakukan dokter tuh maksudnya seperti apa, ya pasti dia akan mencuci, melihat, atau bahkan proses debridemen itu atau pembersihan luka yang dilakukan di biasanya tempat operasi seperti itu. Untuk tujuannya adalah mengeluarkan bakteri-bakteri yang di dalam Luka tersebut ya, Dok? Oke. Yang bakteri jahat ya. Oke, baik, Dok. Menarik ya pembahasan mengenai luka ini. Betul. Nah, ini baik tadi sedikit penjelasan ya Sobat Gluko DR di rumah mengenai apa sih luka diabetes itu, bagaimana apa penyebabnya dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Tommy ya, Dok. Yeah. Baik, selanjutnya nih kita ada Q&A ya, Dok. Jadi kita kan live di Instagram ini, jadi penonton Sobat Gluko DR ini sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan nih, Dok, mengenai luka dari diabetes ini. Pertanyaan yang pertama nih, ini pertanyaan yang pertama itu datang dari Mbak Zahra.Zahwa Aidan. Mbak Zahra ya, Dok ya. Beliau tanya, bagaimana tips atur makan, cara pemilihan antara gula fruktosa, laktosa atau glukosa yang baik seperti apa? Oke. Jelas kalau misalnya kita memilih pemilihan itu, kita harus melihat kadarnya. Oke. Kadar. Kalau misalnya dalam kemasan kan kita bisa lihat nih, glukosa, fruktosa, laktosa itu bisa dilihat. Laktosa itu biasanya banyakkan pada susu. Oke. Fruktosa pada buah-buahan, glukosa pada Benda manis yang lain seperti itu. Jelas kalau pada diabetes prinsipnya adalah jangan minum manis kalau bisa, atau manisnya sedikit gitu. Berapa tuh, Dok? Yang kalau misalnya udah punya penyakit diabetes, normalnya atau butuhnya satu hari itu konsumsinya berapa? Oke. Kalau gula itu mungkin tidak bisa ditentukan karena itu tergantung dari aktivitas fisik. Oke. Fisik, usia, berat badan gitu ya. Jenis kelamin itu ditentukan. Jadi intinya adalah semakin besar kita beraktivitas fisik, semakin besar badannya, itu pasti akan membutuhkan glukosa lebih banyak seperti itu. Dan makanya alat pengukur gula darah yang portable ya jelaskan tadi itu sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu dalam melihat kadar gula darah dalam rumah, apakah ini berlebihan, apakah ini terlalu tinggi atau bahkan kurang seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, pertanyaan dari Pak Sandi Chandra Andika. Beliau bertanya, bagaimana cara menangani dan membedakan luka diabetes antara luka diabetes, nah tadi kering dan basah. Apakah luka diabetes mudah menyebar ke seluruh area tubuh jika tidak diobati? Oke. Luka diabetes itu adalah luka yang pada pasien diabetes. Itu satu. Jadi kalau misalnya pasien yang normal ya kita tidak sebut luka diabetes. Oke. Tadi disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Tadi ada tekanan, ada luka faktor lain-lainnya. Dan ditanganinya ketika itu ada luka itu harus dilihat kedalamannya di mana tempatnya yang pasti ya. Kalau misalnya lukanya itu kecil mungkin kita masih bisa tangani sendiri dengan pembersihan melalui misalnya cairan steril ya, bukan cairan rumah seperti cairan NS, cairan infus ya, cairan infus. Terus dibalutin dengan misalnya antibiotik salep atau bahkan antibiotik minum jika lukanya agak lebar. Tapi kalau misalnya sudah terlalu dalam, saya sarankan langsung ke dokter untuk dilakukan pembersihan secara detail seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya nih, Dok, tadi Pak Sandi ini bertanya, kalau misalnya ada luka, apakah dia dapat menyerang ke area tubuh lain? Ya. Luka itu tidak dapat menyerang ke daerah tubuh lain kecuali kita nggak sengaja misalnya menggaruk nih lukanya karena gatel, kena luka lagi. Nah ketika garukan itu tangannya kotor, ya bisa aja jadi kena luka lagi. Tapi kalau seperti yang kayak menyebar nih saat misalnya luka ini terus menyebar tanpa sebab apapun, itu biasanya tidak.
Oh tidak ya. Yang penting berarti tidak ada sentuhan dari kita, itu tidak akan ada penyebaran berarti gitu ya dok? Iya, ataupun sesuatu yang kotor. Baik. Ya. Selanjutnya dok, ini dari Mbak Irna. Halo dok, saya penyandang diabetes mellitus tipe 1. Ya. Kaki saya pernah melepuh karena pakai salonpas. Ya. Kenapa ya dok? Dan luka tersebut tidak terasa, tahu-tahu sudah melepuh. Apa pertolongan pertamanya? Oke. Jadi saya jelaskan dulu ya. Diabetes itu ada sebenarnya ada 3 tipe, tapi yang saya akan jelaskan tentang di sini tipe 1 dan 2 aja dulu ya. Oke, tipe 1 itu adalah bawaan dari kecil, bawaan dari lahir yang bergantung sama insulin, namanya insulin dependent. Tipe 2 itu yang didapat atau biasanya terjadi pada usia, kalau sekarang ini adalah usia muda bisa terjadi. Oke. Jadi kalau misalnya pasien dengan tipe 1 itu bergantung sama insulin dan yang pasti kadang-kadang karena sudah lama sarafnya itu menjadi jelek atau kita sebut neuropati, DM neuropati. Nah, saraf yang jelek itu membuat jadi tidak terasa, yang harusnya kita bisa merasakan. Oke, saraf itu adalah salah satu yang penting sekali pada tubuh karena ketika ada nyeri, adapun masalah apapun di dalam tubuh, saraf itu akan memberikan signal berupa rasa sakit. Nah, itu berarti ada masalah. Nah, ketika diabetes tipe 1 ini tidak bisa merasakan sakit dan akhirnya luka itu berkepanjangan jadi melepuh. Nah, jadi melepuh ya, penanganannya adalah dilakukan pembersihan, pasti gulanya dikontrol selama dalam penanganan, dalam pengobatan seperti itu. Dan dilakukan misalnya pemberian antibiotik minum seperti itu. Oke. Nah dia juga tanya nih dok, kenapa kaki penyandang diabetes mudah melepuh? Berarti karena tadi ya dok, karena ada gangguan di sarafnya. Ya, saraf penekan. Nah, untuk pertolongan pertamanya dok, apabila sudah terjadi melepuh ataupun luka bakar, itu pertolongan pertamanya seperti apa dok? Ini Mbak Irna juga tanya. Oke, pertolongan pertama pasti dibersihkan ya. Dibersihkan dengan cairan, itu semua luka seperti itu. Setelah dibersihkan dengan cairan, dilihat ini luka itu, kalau kita ngomong tentang luka bakar tadi ya, luka bakar itu ada 4 derajat, dari yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Jadi saya kurang tahu nih yang luka bakar mana. Kemudian kalau kita udah ngomong tentang luka bakar, itu ada baiknya kita ke dokter ya. Jangan dilakukan berani sendiri, karena kalau misalnya nanti ada salah atau yang bakteri yang masih tertinggal, apalagi pada penderita pasien DM tipe 1, jadi lebih komplikasi. Oh, malah jadi riskan ya dok. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin semoga cukup menjawab ya Mbak Irna untuk pertanyaannya mengapa tadi bisa melepuh dan bagaimana cara menanganinya. Oke, lanjut dok. Ini pertanyaan dari Mbak Aulia Putri. Ya. Kenapa luka oleh penderita diabetes itu susah untuk kering? Apakah ibu hamil yang melahirkan harus kalau ibu sedang hamil dan sudah menderita diabetes, bagaimana melahirkannya? Bisa normal atau tidak? Oke. Saya akan jawab yang pertama dulu ya. Tadi mengenai kenapa luka diabetes susah untuk kering? Oke. Jadi pada diabetes, apalagi yang tidak terkontrol, itu kadar atau leukosit atau sel darah putih itu menurun. Menurun ya. Jadi maksudnya pembersihan luka, penyembuhan luka itu akan menjadi jelek. Seperti itu. Jadi dari jaringannya juga terjadi iskemik, misalnya iskemik atau suplai darah ke dalam jaringan tersebut berkurang, itu yang menyebabkan luka itu jadi susah sembuh. Susah sembuh. Jadi kadar gula darah yang tinggi itu tidak baik ya, tidak baik, itu menyebabkan banyak komplikasi. Tapi itu biasanya kalau terjadinya sudah lama tuh biasanya ya, sudah lama dan tidak ditangani dengan baik, makanya susah sembuh. Terus saya akan menjawab pertanyaan kedua mungkin tentang ibu hamil ya. Melahirkannya bagaimana? Harus dengan cara apa? Kalau itu mungkin saya serahkan, karena itu bukan dokternya ya, benar-benar. Itu Anda tidak bisa menentukan ya dok ya. Tapi yang saya mau bilang, pada ibu hamil ini juga mesti dikontrol gulanya. Dikontrol gulanya jika pasien ini juga mempunyai diabetes atau diabetes dalam kehamilan. Banyak cara yang kita masih bisa lakukan, banyak cara yang kita bisa
terapi pada pasien sehingga membuat gula darah pada pasien yang hamil ini baik ya. Oh, oke. Oke, tapi kalau untuk pertanyaan mengenai normal dan enggak itu kan tergantung bayinya, tergantung ibunya iya, seperti itu ya. Tapi untuk mendekati ke masa untuk melahirkan itu banyak cara lah ya dok untuk menangani kadar gula darahnya itu ya dok. Betul, ya. betul. Baik. Iya. Selanjutnya dok, ini pertanyaannya sama dok dari Azahra lagi dok, bagaimana menangani diabetes pada ibu hamil? Oke, diabetes pada ibu hamil, jadi terapinya gitu ya? Iya betul. Oke, terapi pada ibu hamil itu sebenarnya di dalam buku atau di dalam literatur ada 2 cara yang aman. Pertama adalah dengan pemberian OH atau oral hypoglycemic agent, biasanya metformin. Oh, metformin. Oke, nomor 2 adalah dengan pemberian suntik atau insulin. Oke, tapi maksud saya pada keadaan mungkin di kota besar yang banyak obat, insulin dan sebagainya, pemberian insulin itu lebih disarankan. Karena kenapa? Karena pada pemberian insulin itu kita lebih mudah untuk mengontrol gula darah dibandingkan pemberian obat tablet. Oh, daripada metformin tadi ya dok? Ya, karena pemberian obat tablet kita tidak bisa tahu persis turunnya berapa. Dan ketika kalau misalnya pemberian insulin ataupun obat suntik, itu kita bisa gampang mengaturnya. Kita cek gula darah ketinggian, besok kita rendahin dosisnya, misalnya 2 atau 4 seperti itu. Jadi sampai pada kadar gula darah yang mendekati yang normal. Normal untuk si ibu hamil itu. Betul sekali. Oh gitu. Nah, oke, berarti kalau misalnya untuk ibu hamil cara menanganinya bisa dengan obat, bisa juga dengan suntikan insulin ya, tergantung nanti mana yang lebih baik untuk menanganinya dok. Lebih direkomendasikan tetap suntikan, kecuali mungkin maaf ya kita ada di tempat terpencil yang tempat tidak ada suntikan, ya mungkin ya balik ke pilihan pertama. Oke. Baik dokter. Dok, ada lagi pertanyaan nih dok, apakah kalau misalnya luka diabetes tadi sudah tidak bisa disembuhkan, apa memang harus diamputasi? Oke, jadi pada prinsipnya kalau luka diabetes tidak bisa disembuhkan kan berarti mungkin udah hitam. Betul. Udah hitam, kita sebut itu nekrosis. Semua jaringan nekrosis itu menimbulkan kerugian bagi tubuh karena akan menimbulkan misalnya infeksi yang baru atau itu bisa seperti jaringan yang harus jaringan yang tidak diperlukan tubuh karena tidak bisa diatasi lagi ya dok. Oke, saat ini amputasi adalah menjadi satu-satunya cara untuk membuat itu lebih baik karena kalau kita tidak tetap dipertahankan akan timbul masalah baru yang bisa mengancam lebih besar untuk kesehatan. Oke, memang itu adalah salah satu cara terbaik untuk menanganinya ya. Ya, tapi tetap harus kalau yang ini tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya, karena tergantung lukanya, tergantung nanti di mana tempatnya besar atau kecil. Oke. Baik dokter, lanjut dok. Lagi pertanyaan nih dok dari Bos.Titin. Dok, apakah luka diabetes kering seperti luka eksim? Mama saya didiagnosa diabetes kering. Apakah kayak lukanya seperti eksim bisa sembuh tidak dengan obat kulit? Oke, kulit. Oke. Pada prinsipnya begini, kita sih sebenarnya tidak mengenal luka diabetesnya yang kering dan basah ya dok ya. Mungkin maksudnya itu ini diabetes tapi lukanya ini kering, mungkin begitu ya, lukanya ini kering gitu. Tapi tidak ada istilah diabetes yang basah atau diabetes yang kering ya. Oke. Sembuh itu mungkin tergantung dari banyak hal. Pada eksim itu biasanya dalam hal ini saya akan konsultasikan kepada dokter kulit ya. Dokter kulit, karena dokter kulit inilah yang lebih ahli atau lebih pas untuk menangani eksim. Tapi untuk penanganan gulanya itu pasti harus dikontrol. Saya akan biasanya kalau ada penyakit gini saya akan kolaborasi nih atau kerjasama dengan dokter lain untuk menangani. Oke. Ya. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya ya dok, ini cukup banyak pertanyaannya nih dok. Ya, silakan.
Oke, dari A.Ricatur, dok, apa yang menyebabkan luka pada seorang penderita diabetes yang telah mendapatkan perawatan tapi malah makin melebar? Oke. Luka diabetes yang makin melebar. Banyak faktor juga. Ini banyak faktor ya. Jadi pertama adalah kalau kita ngomong tentang luka diabetes, lukanya harus dikontrol. Gula darahnya mesti dikontrol mencapai tahap yang normal. Kedua adalah pembersihan luka. Apakah pembersihan luka sudah dilakukan secara benar, dikompres, diberikan antibiotik, dibersihkan, sebagainya. Terus nomor 3 adalah posisi lukanya. Posisi luka itu juga menentukan. Pada bagian yang sering kena tekanan, misalnya kayak gitu, mungkin susah sembuh dibandingin pada bagian yang jarang terkena tekanan. Karena kenapa? Karena untuk pengobatan luka itu harus aliran darah tuh harus lancar ke situ. Ketika ada tekanan itu akan mengurangi aliran darah tersebut seperti itu. Jadi mungkin ke dalam hal ini kalau lukanya susah sembuh mungkin harus sering melebar, berarti harus dilihat yang pertama posisi lukanya di mana dulu ya. Dan baiknya adalah dikonsultasikan kepada dokter ya. Jangan sendiri ya, karena luka itu kalau makin melebar karena makin katanya jelek. Sudah melebar nih setelahnya. Ya. Oke. Lanjut dong, pertanyaan selanjutnya. Dari Ira Hermalia 630, apakah jika terdapat luka kecil di kaki diabetes boleh melakukan olahraga? Luka kecil di luka kecilnya ini luka kecil di kaki, tapi dia penyandang diabetes nih dok. Lalu ada luka kecil di kakinya, tetap boleh beraktivitas nggak seperti olahraga? Jadi prinsipnya gini, kalau misalnya bukan di bagian yang kena tekanan, misalnya telapak kaki, teman di daerah mungkin di samping-samping kaki, itu bisa aja. Bisa aja kita melakukan olahraga, tidak menjadi kontraindikasi kok, tidak menjadi larangan gitu. Yang penting berarti posisi luka itu yang menentukan aktivitasnya. Iya, jika tidak besar, tidak mengganggu ya bisa aja. Tapi kalau misalnya lukanya di bagian telapak kaki di mana kita beraktivitas dengan itu, ya saya sarankan jangan dulu. Kita istirahatkan dulu seperti itu ya. Sampai nanti lukanya sembuh baru bisa ya dok ya. Betul sekali. Baik. Iya. Berarti memang harus dibalik lagi untuk luka ini dilihat dulu posisinya ada di mana ya dok. Iya. Baik dok, selanjutnya kalau mau operasi untuk penderita diabetes berarti kan ada luka bekas operasinya nih dok. Bagaimana dok agar bisa tetap operasi? Gimana Bang? Kalau mau operasi buat penderita diabetes berarti kan ada luka. Nah itu apakah nanti ada bahayanya? Tetap bisa operasi atau apa sebaiknya tidak? Jadi prosedur pemulihannya seperti apa? Jadi begini, prinsipnya adalah sama. Ketika mau operasi itu pasti gula darah mesti stabil. Baik pasien yang tidak mempunyai diabetes ataupun pasien yang mempunyai diabetes. Apalagi pasien diabetes. Sarannya adalah tetap seperti biasa aja, tetap distabilkan gula darah, dikontrol. Kalau pasien minum obat, seperti itu. Tetap cek gula darah secara teratur, pembersihan luka, kontrol ke dokter pos operasi, seperti itu, sampai benar-benar kering. Jadi pokoknya berarti dari sebelum pasca operasi sampai sesudah baru harus benar-benar terkontrol dengan baik ya dok. Betul. Baik, lanjut dok, lagi dari Jurita Ummu Zahin, dok kenapa luka diabetes harus ditutup? Sebenarnya luka yang ditutup itu kan tujuannya adalah untuk melindungi dari bakteri-bakteri yang di luar, yang asing yang masuk, apalagi pada luka yang basah seperti itu. Jadi kalau misalnya lukanya udah kering, ya saya rasa nggak perlu ditutup karena sudah kering, sudah ada jaringan-jaringannya di dalam jaringan baru seperti itu. Mungkin ini maksudnya pada awal luka mungkin, yaitu kepentingannya adalah untuk melindungi dari bakteri-bakteri yang ada di luar atau kotoran yang di luar yang membuat luka bisa semakin parah. Baik dokter. Selanjutnya ini sebentar dok, kita cari yang masih berkaitan ini. Dari Changyu, Dr. Tommy, apakah luka diabetes selalu sulit sembuh? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi luka diabetes itu kan sebenarnya luka pada orang diabetes. Kalau misalnya penanganannya tepat, gula darah terkontrol, ya
sembuhnya juga cepat kok. Jadi tidak akan berbeda dengan orang yang bukan diabetes, asal semuanya sesuai ya gitu. Nah, terkait dengan perawatannya nih dok, ada yang bertanya bagaimana ya tips perawatan luka diabetes di rumah yang baik dan benar dok? Oke. Pada luka diabetes ini pasti perawatannya itu perlu tiap mungkin sehari sekali atau tiap 2 kali sehari jika lukanya masih sangat basah gitu, perlu dikompres gitu. Tapi kompres ini juga ada caranya ya, kompres. Terus pembersihan dengan misalnya antiseptik, antibiotik seperti itu. Cuman saya rasa kalau misalnya lukanya ini sudah besar, saya rasa mungkin perlu datang ke dokter seperti itu. Tapi kalau misalnya lukanya masih kecil ya seperti luka biasa aja sebenarnya. Oh, seperti luka biasa pada umumnya ya dok, cara penanganannya ya. Yang penting kalau misalnya sudah melebar harus ke dokter untuk cara pembersihannya lebih baik. Iya, betul. Dok, ya. Oke dokter, baik, dua pertanyaan terakhir ya dok. Ya, siap. Oke, dok, saya terkena diabetes. Setiap luka saya bersihkan dengan air hangat. Apakah itu boleh dok? Ini dari Sarmahansar. Oke. Air ya, air hangat. Oke, jadi saran saya sih baiknya jangan. Oke, kenapa air hangat itu jangan? Karena begini, air itu kita tidak tahu ini steril apa tidak. Maksudnya ada bakteri atau tidak nih, walaupun hangat ya gitu. Saran saya adalah cairan infus saja. Cairan infus kan banyak tuh, bisa dibeli ya. Misalnya di apotek-apotek gitu, cairan infus, ya NaCl biasanya. Untuk seperti itu lebih bagus jauh, karena itulah yang benar-benar steril dan paling bagus untuk penanganan luka apapun. Oke, ya. Memang berarti kalau untuk air hangat atau air yang di rumah tidak disarankan ya dok. Betul ya. Sekali. Takutnya ada bakteri-bakteri lain malah jadi bahaya ya Betul dok. Sekali. Oke dok, baik. Pertanyaan terakhir ya dok. Karena banyak nih saya jadi harus pilih satu-satu nih dok. Karena mengenai luka jadi mungkin banyak yang concern dengan luka tersebut ya dok ya. Iya. Ini baik, sebentar dok. Oke. Ini dari V_RA6465. Do and don'ts saat terkena penyakit diabetes itu apa? Do and don'ts-nya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh? Oke. Yang perlu dilakukan adalah tadi ya, kalau kita luka diabetes ya, pasti kita pembersihan harus betul, pengobatan harus betul. Kalau kita kontrol ke dokter juga harus kontrol rutin, itulah syaratnya. Dan nomor yang terakhir adalah gula darah yang mesti stabil, tidak boleh terlalu tinggi. Itu untuk tips do-nya ya yang harus dilakukan. Don't-nya itu ya kebalikan dari semua itu. Jadi tidak boleh tidak membersihkan luka misalnya dengan air yang tidak steril, terus habis itu luka dibiarkan misal luka basah dibiarkan makin lama, digaruk-garuk misalnya seperti itu, dikenakan benda lain yang kita tidak tahu steril apa enggak. Terus kalau misalnya lukanya sudah terlalu parah, tidak pergi ke dokter untuk membersihkan luka, itu yang jadi didiemin aja gitu ya dok ya, malah itu yang bahaya ya dok. Dan gula darah juga mesti dikontrol. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dan juga jawaban dari dokter untuk tanya jawab atau Q&A yang tadi sudah diberikan oleh Sobat Gluko DR yang ada di rumah. Terima kasih banyak ya dok. Nah untuk sebelum masuk ke summary dan juga penutupan nih, aku mau ngingetin lagi buat Sobat Gluko DR yang ada di rumah mengenai promo dari kami. Itu ada promo 99.000 untuk Glucodoctor Auto A AGM 4.000. Ini hanya untuk alatnya saja. Lalu juga ada promo bundling yang tadi saya sudah jelaskan bahwa akan ada mendapatkan 1 kotak obat untuk setiap pembelian produk dari Gluco-DR paket, yaitu dengan stripnya. Dan juga saya juga mau ngasih tahu nih bahwa dari Gluco-Doctor kita juga ada produk baru
ada glukodokter pen needle, insulin pen needle. Jadi kalau misalnya sobat GlukoDR yang ada di rumah yang sudah menggunakan insulin, ada butuh pastikan harus pakai jarumnya nih. Nah, kita sudah tersedia juga GlukoDR insulin pen needle. Jadi sobat GlukoDR di rumah ya bisa menggunakan GlukoDR insulin pen needle untuk membantu memasukkan obat insulinnya ke tubuh dari sobat GlukoDR yang ada di rumah. Dan juga selain itu aku juga tetap mau mengingatkan lagi, reminder, jangan lupa untuk di screenshot Instagram live hari ini, di posting di instastory-nya teman sobat-sobat Gluko di rumah. Jangan lupa buka caption yang terbaik mengenai tema hari ini, yaitu mengenai luka diabetes, bagaimana apa penyebabnya, cara mengobatinya. Lalu jangan lupa tag dari account kami @glukodokter.id dan juga tag 3 temannya sobat GlukoDR yang ada di rumah. Lalu gunakan hashtagnya itu adalah hashtag GlukoDR, hashtag edukasi diabetes, dan hashtag luka diabetes. Jadi dan untuk tadi instastory-nya itu harus di highlight ya, jangan lupa jangan nggak di highlight, nanti kita nggak bisa pilih deh siapa kira-kira yang dapat giveaway. Oke, baik dokter, mungkin dokter bisa kasih summary sedikit nih dok mengenai tadi pembahasan kita, yaitu mengenai apa itu luka diabetes, bagaimana gejalanya, penyebabnya apa, dan cara mengobatinya dok. Mungkin bisa kasih summary sedikit dok untuk sobat GlukoDR yang ada di rumah. Oke, jadi kalau luka diabetes itu adalah luka yang pada pasien penderita diabetes. Pasien penderita diabetes itu misalnya dari pengecekan gula darah puasa, HbA1c, atau gula darah sewaktu yang tidak normal. Luka pada diabetes itu bisa terjadi karena 4 faktor, misalnya ada kerusakan saraf, ada penyumbatan atau kita sebut iskemik, ada tekanan atau kita sebut pressure, dan ada peningkatan dari vena biasanya di bagian luka diabetes itu yang membuat pembuluh darahnya jadi kurang suplainya. Oke. Penanganannya kalau kita mengalami luka diabetes itu sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan penanganan luka pada umumnya. Tetapi kita harus menekankan pada pengontrolan gula darah yang secara teratur dan baik. Seperti itu dengan misalnya mengkonsumsi obat-obatan gula, atau jika perlu obat-obatan insulin jika pada pasien yang penderita sudah diberikan insulin. Targetnya adalah memulihkan luka diabetes itu, jangan sampai misalnya pasien itu mesti diamputasi seperti itu, atau misalnya lukanya mengenai tulang yang kita sebut osteomyelitis. Oke, dari awal ya. Itu aja sih kira-kira. Oke, baik dokter, terima kasih banyak nih dok untuk ngobrol sore hari ini, sudah memberikan informasi mengenai apa itu luka diabetes, bagaimana cara menanganinya, dan apa saja sih penyebab-penyebab dari luka diabetes itu. Terima kasih banyak ya dok atas informasinya yang sudah disampaikan. Semoga informasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Tommy bisa bermanfaat untuk sobat GlukoDR yang ada di rumah yang sudah setia menonton dari awal Instagram Live ini berlangsung, dan bisa menjadikan kita untuk selalu ingat nih, pola hidup itu harus selalu pola hidup sehat agar kita dapat terhindar dari diabetes. Oke, sobat GlukoDR yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah gabung di acara ngobrol sore dengan GlukoDR hari ini. Jangan lupa untuk selalu menebar kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita. Sekali lagi aku mau reminder lagi untuk hari ini, jangan lupa untuk screenshot Instagram Live hari ini, posting di Instastory sobat GlukoDR yang ada di rumah dengan tag account dari GlukoDR, yaitu @glukodr.id, lalu tag 3 temannya. Jangan lupa berikan caption yang terbaik dan berikan hashtag. Hashtagnya apa? Hashtagnya yang pertama itu ada hashtag GlukoDR, lalu hashtag edukasi diabetes, hashtag luka diabetes.
Jangan lupa nanti kalau sudah di highlight untuk instastory-nya biar nanti kita bisa cek, lalu kita bisa pilih kira-kira siapa dari Sobat Gluko DR di rumah yang dapat memenangkan giveaway voucher OVO 50.000. Oke, baik, jangan pernah lupa untuk selalu menebar kasih sayang dengan orang-orang sekitar. Salam sehat, kontrol gula darah sejak dini, maka masa depan kita akan terlindungi. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Sore berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat sore.